Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, thumma amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwah, faya ayatuhal akhwat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita melanjutkan pelajaran fikih kita. Dan terakhir kita telah masuk pada al-bab as-salis, bab ketiga, fi zakati al-kharij minal ardi. Dan kemarin kita baru bahas tentang zakat buah-buahan dan zakat biji-bijian, ya, seperti beras, seperti gandum dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk pembahasan yang berikutnya, yaitu al-mas'alah ar-rabi'ah fi zakati al-asali, zakat madu, ya. Haka Ibnu Abdil Bar, ya, Haka Ibnu Abdil Bar rahimahullahu taala 'anil jumhur annahu la zakata fihi wa huwa al-adhar. Ya, di sini ya, Ibnu Abdil Bar mengisahkan, ya, dari jumhur ulama bahwasanya tidak ada zakat pada madu. Wa huwa al-adhar, ya, ini adalah pendapat yang lebih zahir, ya. Li'annahu laisa fil kitabi wala fis sunnati dalilun sahihun sarihun ala wujubiha. Kenapa tidak ada zakat pada madu? Karena di Al-Qur'an dan maupun di As-Sunnah, ya, hadis Nabi, itu tidak ada dalil sahih sarih. Ya, tidak ada satu dalil sahih, ya, dan jelas, ya, yang menerangkan tentang kewajiban zakat pada madu, sehingga, ya, lebih hukumnya itu tidak ada kewajiban zakat. Kemudian wal aslu bara'atu zimmah hatta yakuma dalilun ala al-wujub. Ya, ini dijadikan, ya, kaidah ini dijadikan, ya, landasan bahwasanya kembali ke hukum asal, ya. Kalau tidak ada dalil berarti kembali ke hukum asal, yaitu bara'atu zimmah, ya. Hukum asalnya itu bebas dari kewajiban hingga ada dalil yang menyatakan kewajiban zakat pada madu. Nah, ini enggak ada, berarti tidak ada kewajiban zakat pada madu. Qala al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala al-hadits fi anna fil asali, ya, al-usyra, ini dhaif. Ya, beliau mengatakan bahwasanya hadis yang menerangkan bahwasanya pada madu itu ada zakat sebesar 1/10 itu adalah hadis yang dhaif. Kemudian di hadis lain juga wa fi ala yu'khad minhu. Ya, kalau hadis yang dhaif pertama ini tidak ada, ini ada kewajiban zakat 1/10, ya. Untuk hadis dhaif yang kedua, ini ala yu'khad minhu, ini juga hadis yang dhaif, ya, menyatakan, ya, pada madu itu tidak diambil zakatnya, ya. Tapi ini hadis yang dhaif, ya. Yang dijadikan landasan apa tadi, ya? Kembali ke hukum asal, yaitu tidak ada kewajiban zakat, ya. Illa an Amr ibn Abdul Aziz, ya. Kecuali, ya, riwayat yang berasal dari Umar bin Abdul Aziz, ya. Wa ikhtiyari annahu la yu'khadh minhu. Nah, ini pilihan dari penulis kitab ini itu memilih pendapat yang tidak ada kewajiban zakat. Li'anna sunan wal athar sabitah fi ma yu'khadh minhu wa laysat fihi sabitah faka'annahu afwun. Ya, karena sunnah-sunnah, ya, yang ada di dalam as-sunnah, dalam asar, ini sudah menetapkan harta yang wajib dizakati, ya. Tapi, ya, walaysat fihi sabitah faka'annahu afwun. Tetapi tidak ada, ya, kewajiban zakat pada madu, ya, di dalam hadis ataupun dalam Al-Qur'an itu tidak ada, ya. Faka'annahu afwun. Nah, ini sepertinya dimaafkan. Jadi tidak ada kewajiban zakat pada madu, ya. Tapi perlu digarisbawahi, kalau misalnya madu tersebut, ya, sebagai barang dagangan, ya, dan sampai nisab, nah ini maka ada kewajiban zakat. Tapi kalau tidak untuk dijual, maka tidak ada kewajiban
mengeluarkan zakat pada madu ya, wallahu alam. Wa qala Ibnul Munzir laisa fi wujubi shadaqah fil asali khabarun yuthbat. Ya, dalam ini Ibnul Munzir ya berkata dalam perkara wajibnya zakat madu itu tidak ada dalil yang sahih ya, dalil yang sabit tidak ada. Kemudian kita masuk pada pembahasan selanjutnya yaitu fi ar-rikas ya, zakat rikas ya. Rikas yaitu apa? Huwa ma wujida min dafa'inil jahiliyah dhahaban aw fiddatan aw ghairahuma mimma alaihi alamatu al-kufri. Walam yutlab bimalin walam yutakallaf fihi ya nafaqatun wa kabiru amalin. Ya, rikas yaitu ya segala peninggalan purbakala ya, masa jahiliyah ya, harta peninggalan purbakala gitu ya, dalam bentuk emas maupun dalam bentuk perak atau selain emas dan perak ya, bisa bentuk yang lain ya, mimma alaihi alamatul kufri, yang pada barang tersebut itu ada tanda-tanda kekufuran ya, maksudnya ya misalnya ada tanda salib ya, ada tanda ya dan lain sebagainya yang menunjukkan itu bukan dari kaum muslimin ya, bukan peninggalan orang-orang Islam. Dan ini mendapatkannya tidak menggunakan harta ya, ya tiba-tiba dapat ya, lagi misalnya di sawah lagi mencangkul kemudian tiba-tiba mendapatkan ya bejana terbuat dari emas ya, begitu. Walam yutakallaf fi nafaqah wa kabiru amal, dan tidak membutuhkan ya, tidak mengeluarkan biaya ya untuk mendapatkan tadi ya, dan juga tidak membutuhkan amalan yang susah ya, tidak memerlukan usaha yang ya mengerahkan usaha begitu ya, tidak membutuhkan usaha yang besar gitu. Wa amma ma tuliba bimalin wa tatallaba ya kabiru amalin falaysa birikas ya. Ya, jika kemudian mendapatkannya dengan ya pengorbanan ya, dengan mengorbankan harta ya, mengorbankan tenaga yang ya, usaha yang besar ya, maka ini tidak dinamakan dengan rikas ya. Wa yajibu fi al-khumus fi qalili wa katsirihi. Ya, untuk rikas ini kewajiban zakatnya yaitu al-khumus ya, 1/5 ya, atau dijadikan persen 20% ya. Baik maupun ya, baik sedikit maupun banyak ya. Jadi tidak ada nisabnya ya, wala yusyaratu lahu al-haulu wala nisab ya, tidak disyaratkan ada haul dan nisab ya. Pokoknya kalau nemu barang berharga ya, peninggalan terdahulu, maka ini meskipun kecil, meskipun tidak begitu banyak ya, ada kewajiban zakat yaitu 20%. Li umumi qauli sallallahu alaihi wasallam wa fi rikasi al-khumus. Ini dalil dari kadar zakat pada rikas ya. Kemudian wahwa yaitu rikas ini wahwa fai'un ya yasrifu fi masalihil muslimin al-ammah. Ya, rikas ini adalah fai ya. Rikas ini adalah fai, yaitu fai apa? Yaitu harta yang didapat ya oleh kaum muslimin tanpa perang ya, dan musuhnya sudah meninggalkan tempat misalnya ya, jadi hartanya ditinggalkan, maka ini dinamakan dengan fai ya. Ya, dalam hadis ini ya maksudnya wafirikas al-khumus ya, ini adalah tadi ya 1/5 tersebut itu adalah fai ya. Kemudian di fai itu dibelanjakan untuk atau digunakan ya, digunakan untuk kemaslahatan
kaum muslimin secara umum ya. Kemudian wala yushtaratu an yakuna min malin muayyan, dan tidak disyaratkan ya fai itu harus berupa harta tertentu ya. Tidak ada syaratnya. Fasawaan kana minadz dzahab awil fiddah au ghairuhuma ya, au ghairihima. Jadi sama saja ya, baik itu rikasnya itu berupa emas maupun perak atau selain emas dan perak ya. Jadi tidak ada syarat tertentu harus berupa emas atau berupa perak, atau ya tidak ada syarat intinya ya. Tidak harus berupa barang tertentu. Kemudian wa yu'raf kaunuhu min dafa'inil jahiliyah. Ya, kemudian status barang tadi itu merupakan ya peninggalan ya terdahulu ya, peninggalan purbakala pada zaman dahulu ya, biwujudi alamatil kufri alih ya, dengan tanda adanya tanda pada barang tersebut, tanda-tanda kekufuran ya, seperti tadi ada tanda salib atau ada gambar orang ya, raja terdahulu ya, kakitaba asmaihim atau nama ya, ada tulisan nama orang-orang terdahulu ya, wa naqsyi suwarihim, dan ukiran gambar mereka ya, wa nahwi dzalik minal alamat, dan lain sebagainya ya. Wa amma al ma'din, nah ini kita pada pembahasan yang ini ya, al ma'din yaitu barang tambang ya. Barang tambang bagaimana? Ada zakatnya tidak? Fahuwa kullu ma tawallada minal ardi min ghairi jinsiha ya, yaitu min ghairi jinsi al ard, jadi bukan berupa tanah ya. Di tanah itu ada berbagai macam barang ya, tidak hanya tanah ya, ada namanya barang tambang. Nah ini yang bukan berupa tanah, yaitu barang tambang ya, segala materi yang dikeluarkan dari bumi ya, dilahirkan dari bumi ya, itu yang bukan termasuk jenis tanah ya. Laisa nabatan, bukan berupa tanaman ya. Sawan akana jarian, baik barang tersebut itu jarian, yaitu berbentuk cair ya, mengalir ya, bisa mengalir berbentuk cair. Kan nifti, seperti minyak tanah ya, niftu itu minyak tanah, walqor itu aspal ya, ini kan cair. Amjamidan ya, maupun barang tambang tersebut berupa jamid, yaitu padat ya, bendanya padat. Kal hadid ya, seperti besi, wan nuhas ya, tembaga, wal zahab emas, wal fiddah perak ya, wa zibaq, dan ya zibaq itu adalah air raksa ya, atau merkuri ya, merkuri air raksa sama ya. Fatajibu fihi zakah bil ijma' kama sabaq ya, seperti ini ada kewajiban zakatnya ya, ini berdasarkan ijma' ya, kama sabaqa, sebagaimana yang sudah berlalu ya, sudah disebutkan li umumin nusus al waridah fi wujubiz zakati fil kharij minal ardi ya. Ini dalilnya apa kok ada kewajiban zakat? Keumuman ya firman Allah Ta'ala ini ya, tentang kewajiban zakat ya pada barang yang dikeluarkan dari bumi ya, yang dihasilkan dari bumi ya. Kaqouli ta'ala anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Nah, ini yang wa mimma akhrajna lakum minal ardi ya, maka barang tambang ya, ini kan dikeluarkan dari bumi, sehingga ada kewajiban zakat. Ya, cukup sampai di sini ya. Kita selesai bab ketiga, selesai ya. Syukron ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.